Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HP dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel informatif dan manfaat untuk masyarakat. Sahabat RHP, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wali adol. Apa itu wali adol? Wali adol itu adalah wali nikah yang tidak mau menikahkan anak gadisnya atau anak perempuannya, anak kandungnya sendiri. Si wali nikah ini tidak mau menikahkan. Kemudian ada wali yang lain, misalnya saudara laki-lakinya juga tidak mau. Nah, tentunya kalau seperti ini, seorang wanita yang sudah berumur dewasa atau yang sudah cukup umur menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan, akan kesulitan apabila wali nikahnya tidak mau. Lantas, apa solusinya? Nah, kita kumpas dalam konten berikut ini. Ya, sahabat RP, seorang perempuan yang sudah dewasa atau sudah berusia minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Perkawinan sudah memenuhi syarat batas usia pernikahan. Nah, bagaimana jika seorang gadis atau seorang perempuan yang sudah dewasa ketika akan menikah dengan calon suaminya, akan tetapi ayah kandungnya atau saudara laki-lakinya atau dengan kata lain wali nikahnya tidak mau atau enggan menikahkan atau enggan menjadi wali nikah terhadap si perempuan tersebut. Nah, lantas apakah ada solusinya bagi si perempuan tersebut agar tetap bisa menikah dengan calon suaminya? Nah, perkawinan merupakan hak seorang wanita yang dijamin oleh undang-undang. Hak ini dipertegas oleh pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Disebutkan bahwa wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. Nah, pasal 50 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan hukum sendiri adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi yang perempuan beragama Islam yang sudah dewasa untuk menikah diwajibkan menggunakan wali. Nah, secara teknis administratif sebagai syarat perkawinan bagi umat Islam berpedoman pada kompilasi hukum Islam dan juga peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan nikah, peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim. Nah, dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa rukun melaksanakan perkawinan adalah atau rukun nikah itu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 orang saksi, kemudian ada ijab dan qabul. Nah, sedangkan dalam pasal 4 huruf H peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan nikah disebutkan bahwa pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang punya hubungan darah. Dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf G, meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu. Nah, kemudian dalam pasal 2 peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim disebutkan bahwa bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri, di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mahkud atau berhalangan atau adol, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Nah, kemudian khusus untuk menyatakan adolnya wali nikah, sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama atau mahkamah syariah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Nah, pasal-pasal di atas mengharuskan adanya restu atau izin wali bagi calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya wali bagi perempuan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi. Nah, lantas bagaimana bila wali atau ayah kandung atau saudara laki-lakinya bila yang berhak menjadi wali nikah tersebut enggan memberikan izin?
Nah, menurut pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 mengharuskan meminta permohonan penetapan wali adol di pengadilan agama. Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 merupakan solusi dan sebagai petunjuk teknis bagi calon mempelai perempuan bila walinya enggan menjadi wali. Sedangkan pengadilan agama merupakan instansi yang memutus permohonan tersebut. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dapat dijadikan dasar untuk melengkapi persyaratan wali perkawinan yang masih kurang. Nah, permohonan penetapan wali adol ini yang diajukan oleh calon mempelai perempuan ke pengadilan agama dikarenakan wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan akibat penolakan wali dari calon mempelai perempuan tersebut yang enggan menjadi wali, maka pendaftaran perkawinan tersebut ditolak oleh kantor urusan agama atau kantor pencatatan nikah. Nah, kondisi demikian berdampak pada psikis dan sosial bagi perempuan tersebut. Sebagai solusi dari persoalan tersebut, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adol ke pengadilan agama. Nah, jadi apabila seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan melakukan pernikahan, akan tetapi wali nikahnya atau ayah kandungnya yang akan menjadi wali nikah itu tidak mau menjadi wali, tidak mau menikahkan. Nah, di Indonesia, setiap tahun pengadilan agama di Indonesia telah memutus perkara permohonan penetapan wali adol atau wali yang enggan menikahkan. Sebanyak ribuan perkara dan dari seluruh Indonesia, perkara yang masuk permohonan penetapan wali adol di pengadilan agama merupakan wujud dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal demikian sangat selaras dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, di mana dalam artikel 2 huruf C disebutkan bahwa tujuan dari konvensi adalah untuk membangun perlindungan hukum atas hak-hak dasar atau atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan juga untuk memastikan melalui pengadilan, lembaga publik lainnya yang efektif perlindungan perempuan terhadap segala tindakan diskriminatif. Nah, selain itu, penetapan wali adol atau wali yang enggan menikahkan juga memiliki nafas yang sama dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017. Setidaknya dalam pasal 6 disebutkan bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum mempertimbangkan kesetaraan gender dalam peraturan perundangan dan hukum tidak tertulis. Kemudian melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender. Kemudian menggali nilai-nilai hukum kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminatif. Kemudian hakim juga mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi. Sangat jelas dan nyata bahwa penetapan wali adol yang diajukan di pengadilan agama berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Adanya penetapan wali adol juga memberikan kemudahan pada perempuan yang akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, lantas bagaimana caranya atau syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan atau dilengkapi jika Anda seorang perempuan ingin mengajukan permohonan wali hakim karena walinya adol atau enggan untuk menikahkan atau menjadi wali nikah? Hal ini yang harus disiapkan adalah sebagai berikut. Persyaratan umum. Yang pertama adalah Anda membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan. Kemudian persyaratan pengajuan wali hakim ke pengadilan agama karena walinya wali adol atau wali yang enggan. Kemudian Anda harus melampirkan surat gugatan atau permohonan bila ada. Kemudian fotokopi surat nikah orang tua
pemohon 1 lembar yang dimaterai sebesar Rp10.000 di kantor pos. Kemudian fotokopi KTP calon pengantin laki-laki dan perempuan masing-masing 1 lembar, folio tidak dipotong. Kemudian surat keterangan kepala kantor urusan agama setempat yang menerangkan bahwa adanya penolakan wali atau adanya wali adol. Nah, demikianlah demikianlah konten kita kali ini. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas mengenai wali adol, silakan Anda bisa bertanya di kolom komentar di bawah video ini, atau juga Anda bertanya di dalam langsung ke nomor berikut di bawah ini. Tetapi sekali lagi saya jelaskan bahwa wali adol itu tentunya adalah wali yang enggan untuk menikahkan, tetapi alasan penolakannya itu sama sekali tidak syar'i atau tidak menurut ketentuan agama. Itu sebenarnya penolakan yang sebenarnya tidak syar'i. Misalkan ambil contoh begini, apabila seorang perempuan akan menikah dengan seorang TNI, tetapi seorang TNI ini bukan seorang perwira, dia hanya seorang bintara. Nah, si ayahnya ini tidak mau kalau seandainya si anaknya ini menikah dengan seorang TNI tetapi bukan perwira gitu kan. Nah, itu contoh. Atau kedua, misalkan contoh lainnya adalah seorang wanita ini akan menikah tetapi si calon suaminya ini bukan seorang yang sudah mapan atau sudah seorang yang kaya sehingga si wali nikahnya ini tidak mau. Nah, hal-hal seperti itu bisa diajukan. Tetapi bagaimana kalau seandainya ternyata secara syar'i itu benar-benar nyata-nyata tidak si wali nikah itu dengan alasan syar'i tidak mau menikahkan. Apa contohnya? Contoh yang syar'i yang memang itu si wali nikah itu walaupun kita mengajukan permohonan wali adol ini akan ditolak oleh pengadilan. Contohnya adalah sebagai berikut. Apabila Anda seorang muslim, seorang wanita muslim, tetapi Anda ingin menikah, menyampaikan pada orang tua Anda, kemudian orang tua Anda menolak menikahkan Anda dikarenakan alasan calon suami Anda berbeda agama dengan Anda. Anda seorang muslim, sementara suaminya non-muslim. Walaupun Anda menggunakan pengacara yang hebat di Indonesia, tetap alasannya karena alasan seperti itu, sampai kapanpun permohonan wali adol Anda tidak akan dikabulkan oleh pengadilan karena berbeda agama. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak semua wali adol itu akan dikabulkan kalau memang alasannya alasan syar'i. Ya, oke, demikian konten kita kali ini. Sekali lagi apabila ada hal yang ingin ditanyakan bisa Anda berkomentar di kolom komentar, bertanya atau juga langsung ke nomor WhatsApp di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.